film terbaik yang udah menang FFI atau film terbaik udah menang Oscar, belum tentu penontonnya banyak. Benar. Gue nggak percaya lagi sama Gandhi, gue percaya sama Gandhi gara-gara Gandhi gue nonton film ini. Lu memang udah tertarik sama filmnya, tapi karena apa yang gue bicarakan, lu jadi tambah tertarik. Abis itu lu karena lu nggak suka filmnya, lu nyalain gue. Dari let's say 150 film bioskop, ya, probably yang untung cuman nggak nyampe 50. Mayoritas 70%-nya rugi gitu. Beranda hari ini kedatangan salah satu movie maker, terus juga reviewer film atau series konten yang mungkin sering ada di timeline FYP lo atau Reels lo ya. Terima kasih Mas Gandhi Hernando sudah datang. Apa kabar? Baik. Gue selalu lagi-lagi appreciate karena memang jarak studio kita teman-teman jauh. Jadi gue terima kasih banyak lo sudah menyempatkan waktu hadir di sini, yang katanya lo tadi secara offline lagi sibuk buat rilis film ya? Iya, gue ada beberapa film coming soon. Anak Kunti, ada horor. Terus gue tadi habis meeting buat sama bioskop buat minta tanggal untuk 3 film gue ke depan. 2025 semua, which is ada musikal anak, judulnya Ius Genius, itu dari lagu-lagunya Papa T-Bop. Oke. Itu gue daur ulang semua lagu-lagunya. Terus sama ada horor, judulnya Buto Ijo, Penunggu Rumah Buto Ijo. Nah, itu dari versi horor dongeng Timun Mas. Sama yang ketiga masih rahasia. Tadi belum dibikin film. Tapi ceritanya udah ada. Ceritanya udah ada. Sebenarnya banyak, tinggal gue pilih-pilih aja mau yang mana duluan. Gitu. Cuman karena belum dibikin, gue tuh orangnya nggak mau ngejinx gitu loh. Kayak belum bikin udah announce, gue nggak berani. Soalnya gue pernah kejadian sama film gue yang Tuyul. Udah di-announce mau dibikin, udah di-announce, tapi nggak jadi-jadi tuh film gitu. Iya. Takutnya malah jinx. Iya. Jadi bual ya bahasanya ya. Sebenarnya bukan bual gue nggak bisa bikin film, cuman belum momennya belum pas aja gitu untuk bikin film itu. Karena ceritanya belum bener-bener yang gue, oke nih gue mau bikin nih gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau dibikin bisa, gue mau bikin 1-2 bulan lagi untuk paksa banget bikin bisa. Cuma kan sayang gitu ya kalau misalkan jadinya setengah mateng terus buang-buang waktu gitu sih menurut gue. Lo aja juga nggak puas jadinya ya? Nggak puas. Iya paham Bu. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngomongin konten kreator film, terus kita ngomongin lo menjadi movie maker, lo memang dari dulu memang pendidikan lo terkait industri hiburan kah? Maksudnya film kah? Jadi memang gue datang dari tumbuh besar dari keluarga entertainment. Hampir semua om dan sepupu gue tuh produser film, yang gue gak mau sebut namanya. Google aja. Dan mereka punya banyak banget sepupu saudara-saudara gue tuh produser film dan sutradara gitu. Cuma bokap gue dulu bisnis golf. Nah, abis itu gue pengen fokus di film, akhirnya disekolahin main sinetron dulu, terus disekolahin film di Amerika, di New York Film Academy sama di UCLA, baru balik di sini lagi, akhirnya jadi pemain sinetron lagi. Terus abis itu bokap negor, lu udah jauh-jauh gue sekolahin, kuliahin di sayang Amerika, banget. Pulang ke sini kok cuma main silat-silatan di Indosiar doang gitu, sama di MNC TV. Terus ya udah, akhirnya gue puji Tuhan disupport bokap, dibiayain bikin film. Gitu. Terus bikin film 7 dapat 8 gitu, 9 gitu. 9 nih ya, 9 sampai 2017 terus gue nyerah. Nanti karena gue stres banget ngurusin film tuh, dramanya banyak banget. Terus dulu kan gue banyak kegagalan gitu ya, tanpa riset, tanpa promo yang benar, apa segala macam. Banyak yang film gue sehari tayang, besok atau lusanya udah hilang dari bioskop. Tapi I learned it the hard way, dan sekarang nggak pernah terjadi lagi. Lampir nggak seperti itu gitu. Tapi pas lo akhirnya lo balik dari pendidikan film lo di US, itu emang cara lo untuk jadi batu loncatan lo jadi aktor dulu? Sebenarnya gue kuliahnya tuh semua, acting gue ambil, directing gue ambil, producing gue ambil, dan gue memang dari dulu pengennya jadi aktor sebenarnya. Cuman memang mungkin karena face gue India gitu ya, jadi susah untuk dapat peran-peran yang pantas lah buat gue gitu. Dan mungkin nggak tahu kenapa ya di industri ini kalau lu keluarga malah lu kompetitor gitu. Jadi once gue mau terjun ke dalam dunia film, gue malah dihalang-halangi sama keluarga gue. Memang mungkin karena lo India, biasanya orang India kan menguasai industri film ya. Iya. Di latar belakang kan. Benar, jadi malah jadi gue kesulitan kayak gitu.
Eventually akhirnya karena nggak ada kesempatan dan gue ribuan casting gue datang nggak pernah keterima, akhirnya gue punya bokap ngomong, kamu kan punya edukasi, kamu punya pengalamannya di Amerika, kenapa nggak bikin film sendiri aja? Terserah, kamu yang nulis, kamu yang main, kamu yang mau gulung kabel, kamu yang ngedit sendiri ya kan, suka-suka lu yang punya duit gitu kan. Oh iya juga ya gitu. Ya udah akhirnya gue bikin film sendiri, gue yang main sendiri, gue yang nulis sendiri, ya suka-suka hidup gue aja, gue mau ngapain gitu. Nah terus dan itu gue bikinnya banyak lagi, jadi setiap 3-4 bulan gue syuting film. Gitu. Dan itu berat sih, berat, banyak yang nggak suka, banyak yang iri juga gitu, dan gue banyak dimusuhi juga di industri gitu. Pada saat itu ambisi? Nggak. Apa pembuktian ke bokap? Nggak ke pembuktian sih, memang gue happy aja ngerjain. Emang bener-bener gue nggak ngerasa kayak gue kerja, gue ngerasa kayak itu playing field gue kayak gitu. Kalau ambisi sih ya tentu pasti semua orang yang pengen sukses pasti punya sebuah ambisi gitu. Tapi gue ngeliatnya ambisi gue tuh ambisi yang positif gitu, karena gue pengen berkarya, gue pengen bikin film, gue pengen film gue internasional, gue pengen bawa nama baik negara, film gue ke festival. Gue pengen film gue tayang di luar negeri supaya income film-film gue jadi devisa negara. Gue punya pemikiran itu untuk 10, 20, 30 tahun ke depan kayak gitu. Tapi along the way ya mungkin karena gue juga masih muda ya, gue masih emosional, gue masih labil, gue masih umur 20-an waktu itu. Udah tuh mulai goyah tuh saat ada beberapa film yang gagal. Gitu. Terus akhirnya gue break 7 tahun. Udah tuh gue nggak jelas tuh, main sinetron, main FTV, gue menjadi content creator, YouTuber, bikin drama, berantem di sosmed, ikutan pageant, jadi Mister Indonesia, Mister Supranasional, sampai akhirnya nggak jelas mau ngapain, pandemi terjadi, jatuh susah, nggak punya duit, ngiseng bikin konten review film, naik. Akhirnya itu tiket gue untuk kembali ke industri. Tadi lu sempet singgung ribuan casting. Pada saat lo casting, mereka nggak tahu kah lo artiannya, wah ini lulusan US, di bola US masa? Atau mereka tahu latar belakang lo lah? Tahu. Banyak yang tahu gitu. Cuman nggak peduli juga kan. Evaluasi diri lo pada saat itu? Evaluasi gue? Alasannya kenapa ya? Gue ada beberapa casting. Kalau yang sebelum gue sekolah di US, gue memang hampir nggak pernah dapet karena mungkin gue belum belajar acting. Gitu. Jadi gue otodidak. Sampai dan dulu kan tahun-tahun gue merintis kan belum banyak tuh sekolah acting. Sampai gue ngambil kelas actingnya Mas almarhum Didi Petet sama almarhum Yayu Awe Unru. Baru di situ gue mulai dapet tuh umur 16-17 tahun. Tapi nggak lah, habis 1-2 tahun langsung gue berangkat Amerika, kuliah. Nah, pas gue pulang dari Amerika, gue dapet. Gue casting-casting, sinetron, FTV, semua dapet. Yang mendorong lo belasan tahun untuk casting? Ya mimpi sih. Enggak, maksudnya apa lo diarahkan atau dibimbing sama orang keluarga lo ya? Gue memang gue yang pengen. Bokap gue kan di bidang olahraga. Adik gue golfer gitu. Jadi gue nggak pernah, dan bokap juga nggak pernah maksa gue pengen jadi apa, ya memang gue pengen, gue ingin. Itu bukan karena orang tua yang pengen, nggak sama sekali. Justru bokap gue maunya gue bisnis atau perhotelan. Termasuk lo sekolah di US juga lo yang pengen? Tapi ada sekolahnya film kan. Itu. Nah, lo tadi bilang coba konten manapun dan akhirnya pecah juga tuh di review film. Iya. Sebenarnya udah ada beberapa konten gue yang pecah sebelum itu, tapi kalau yang review film itu tuh bener-bener yang jelas mau arahnya sesuai passion gue. Ada niche-nya di situ. Ada niche-nya dan itu sesuai apa yang gue suka. Kalau yang sebelum-sebelumnya konten-konten creator yang gue bikin tuh banyak vlog-vlog, daily content, gimana kayak apaan sih gitu. Gue kadang-kadang nontonin diri gue kayak cringe banget anjing gitu. Terus atau gue bikin drama-drama di TikTok ala-ala drama vlog apalah nggak jelas itulah kayak gitu kan, pernah ada trennya tuh. Pernah. Ikutin Atta Halilintar, ya Ricci semua tuh. Lo ada di fase itu pernah? Ada pernah di fase itu juga di tahun sebelum pandemi. 2019 lah ya itu ya. 18. 2019 2020 tuh. Iya tuh zaman-zaman itu zaman-zaman semuanya lambe turah. Iya macam-macam. Sedih banget gue ngeliatin video. Nggak lo delete kan videonya? Kan YouTube gue hilang. Oh iya, yang 300.000 tadi lo bilang offline ya. Kan hilang. Jadi konten itu semua hilang semua. Dan gue nggak punya ininya juga, save-nya. Dan thank God itu hilang sih. Jadi teman-teman tadi kita ngobrol secara offline. Kalau Gandhi tuh punya YouTube yang lumayan besar. Subscribernya juga ratusan ribu, tapi hilang ya. Ya sudah juga, dia nggak disesalin juga. Ya nggak disesalin sih, biasa aja. Tinggal bikin baru aja. Kalau memang niat
bisa gitu. Sebenarnya kan kuncinya cuma satu, konsisten. Konsisten, bener. Review film ini termasuk yang lumayan, kayaknya lo konsisten banget. Sangat. Sekarang sih udah mulai menurun karena gue udah 1 juta followers. Jadi udah paling 1 hari 1 apa 2 maksimal ya pernah ada 4 ada, tapi ini dari 2 hari terakhir gue nggak posting, baru hari ini gue posting 1. Tapi gue pernah ada momen dimana gue sehari 12 setiap 1 jam gue posting selama 12 jam. Lo seharian bikin kontennya kan? Seharian, karena pandemi juga. Iya. Gue di rumah. Iya. Daripada gue sibuk coli kan. Anjing, itu banking banget tuh. 12 udah tuh. Anjing. Sehari ya. Berarti kalau tiap hari berapa cuy? Iya. Lu nggak bosen nonton film? Nah, untungnya karena sepanjang hidup gue sudah banyak nonton film, jadi ada beberapa review-review yang tidak perlu gue tonton ulang. Oke. Gitu. Jadi gue bahas film-film yang udah pernah gue tonton dalam hidup gue. Kayak misalkan rekomendasi film thriller apa misalkan gitu. Kan gue nggak perlu nonton lagi filmnya. Gue udah tonton dulu. Cuman kan kalau nonton dulu tuh kadang memori kan nggak sedetail itu juga. Iya, gitu. Betul. Tapi ya makanya pilih dengan film-film yang memorinya masih ada di otak. Iya. Gitu, nggak semua film. Gue nggak bahas film kayak A Beautiful Mind misalkan yang main Russell Crowe. Gue pernah nonton, tapi gue lupa ingat juga dulu gimana ya dulu filmnya kayak gitu. Jadi nggak yang kayak gitu-gitu nggak gue bahas. Sekarang lo jadi konten reviewer film dan lumayan maksudnya lumayan naik lah. Ketika itu awalnya menjadi hobi terus jadi profesional dengan brand yang masuk, lo keberatan nggak? Keberatan? Kenapa keberatan? Maksud gue, lo kan harus ada deadline, harus ada tantangan, harus ada apa ya, do and don'ts-nya. Yang tadinya lo, gue tuh suka-suka gitu. Oh enggak, sangat keberatan. Silakan datanglah brand. Enggak, gitu. Kalau filmnya nggak bagus menurut lo? Gue tetap akan jujur, cuman gue jadi ini permasalahan yang orang salah tangkep nih. Oh Gandhi di endorse, dibayar untuk bagus-bagusin film, itu salah. Iya, oke. Gue tidak pernah dibayar untuk bagus-bagusin film. Tapi kalau ada perusahaan yang kerjasama sama gue, contoh nih ada salah satu perusahaan OTT, layanan streaming service yang pernah kerjasama sama gue, lalu gue mereview salah satu film animasinya dia. Ya, film animasinya menurut gue biasa aja. Tapi karena bekerja sama, gue ngomong begini, film ini bagus untuk anak-anak. Welcome to Ganding Review, gue mau bahas film bla 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 bla. Kalau lu nonton, terus lu marah-marah di kolom komentar, bagus dari mana? Iya. Menuntut kejelasan lo. Karena gue bilang buat lu target marketnya. Kan gue bilang untuk anak-anak. Iya. Dan itu sering terjadi. Lu dibilang bagus gini-gini, ya gue bilang bagusnya buat siapa? Bukan buat lu. Gitu. Atau kedua, kalau filmnya jelek, cuy, gitu ya. Jelek sejelek naujubillah. Iya. Kayaknya lo 10 menit awal udah deh gue matiin aja, gue udah tahu jelek nih. Nggak yang di bioskop. Misalkan gue kerja sama, itu gue hanya akan membahas sinopsisnya. Itu berarti konten bahas film. Welcome to Ganding Review, gue mau bahas film bla 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 bla. Ceritanya tentang bla 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 bla. Kalau udah nonton, menurut kalian gimana? Gue penasaran sama review kalian. Silakan tulis di kolom komentar. Gue tidak pernah sedikit pun bilang itu bagus. Gue bahas sinopsisnya. Tinggal penonton sendiri yang memilih mau nonton apa enggak. Kalau tiba-tiba lu bilang bagus, nggak pernah gue bilang bagus. Nggak pernah gue bilang bagus. Gue bahas sinopsisnya. Kalau gue bilang bagus dan ternyata jelek, ya itu subjektif. Selera itu juga. Selera. Kayak contoh, ada satu film horor judulnya Perempuan Bergaun Merah. Disutradarai sama William Chandra. Itu gue nggak ada kerja sama PH-nya. Sama sekali gue nggak ada kerja sama. Tapi gue suka banget sama tuh film. Dan menurut gue itu film horor terbaik di tahun tersebut. Kalau nggak salah 2022 deh itu. Pandemi lah itu ya. Kalau nggak salah itu. Di tahun itu yang buat gue paling bagus yang itu. Terus gue dibully sama netizen. Di endorse, dibayar. Nggak ada gue satu perak pun dibayar. Lo clarify nggak ya? Awalnya clarify, tapi nggak ada yang percaya. Jadi buat apa juga? Lama-lama gue kayak, ya orang mau percaya sama apa, orang mau mendengar apa yang mereka mau dengar gitu. Jadi ngapain kita mau pusing-pusing? Sekarang orang kalau ribet-ribet, dibayar berapa, blok aja udah. Pokoknya kalau ada tulisan, nggak bikin rumit lah sekarang. Ada tulisan endorse, tulisan dibayar, gue nggak percaya sama lu dibayar, gue blok langsung semua. Dan itu udah ribuan ini, gue nggak peduli mau followers gue minus berkurang, pokoknya kalau itu jatuhnya fitnah, ya udah gue blok aja. Tapi pasti lu juga bisa memilah-milah kalau namanya industri film ada buzzer juga dong.
Iya kan? Maksudnya lo bisa memilah kalau ini kayaknya buzzer deh. Betul. Iya itu kan? di industri film, bukan di industri film sih, di seluruh industri yang membutuhkan marketing, pasti ada yang namanya buzzer. Iya kan? Nggak mungkin nggak ada untuk mempromosikan filmnya. Tapi sekarang kembali lagi ke penontonnya. Sekarang gue tanya sama lo, film pemenang Oscar, film terbaik yang udah menang FFI atau film terbaik udah menang Oscar, belum tentu penontonnya banyak. Benar. Kadang-kadang kita baru sadar, oh ini menang, coba gue tonton deh. Enggak juga. Iya. Kadang-kadang gue udah ngeliat trailernya, gue tahu itu menang film terbaik, dan gue tahu itu film bagus, nggak mau gue putar juga. Nggak mau gue tonton, karena buat gue nggak appeal aja, nggak kepengen gue tonton. Contoh nih, ada film judulnya The Power of Dog. Di Netflix itu nominasi Oscar, atau Roma yang hitam putih. Nggak kepengen gue ngeklik itu. Kenapa? Padahal best movie. Nggak tahu, buat gue nggak appeal aja. Gitu loh. Nggak, sekarang pilihan film luar biasa. Breaking Bad deh. Ya, Breaking Bad. Seberapa bagusnya itu orang bilang. Sampai sekarang gue belum punya niatan buat ngeklik Breaking Bad. Malah gue nonton rewatch Game of Thrones. Oh iya. Karena underrated menurut lo? Apa? Maksudnya overrated maksud lo? Enggak overrated juga, karena gue belum nonton kan. Tapi maksud gue, memang secara appeal-nya tuh gue belum pengen nonton aja gitu. Mungkin nanti one day saat mood gue ada, gue akan tonton. Tapi untuk saat ini, meskipun seluruh orang bilang ini ratingnya bagus dan ini bagus, tapi nggak bikin gue pengen ini. Begitupun kalau orang bilang jelek, gue sering banget sama Razak. Kayak nonton ini yuk, tapi orang bilang jelek sih gitu, nggak apa-apa nonton aja gitu. Karena gue pengen nonton filmnya, bukan karena orang bilang bagus apa jelek. Jadi kalau misalkan lu bilang, gue nggak percaya lagi sama Gandhi, gue percaya sama Gandhi, gara-gara Gandhi gue nonton film ini. Loh, lu memang udah tertarik sama filmnya, tapi karena apa yang gue bicarakan, lu jadi tambah tertarik. Abis itu karena lu nggak suka filmnya, lu nyalain gue. Karena mungkin dapat sinopsisnya juga dari lo, menurut gue. Bisa. Dan dari website kan juga udah banyak. Nah, berarti lo lebih suka film atau series yang orang-orang bilang jelek dibanding orang bagus? Nggak ada. Gue nggak peduli orang mau bilang bagus, orang mau bilang jelek. Kalau gue tertarik, gue tertarik. Nggak ada rules-nya. Gue bisa nonton dokumenter gue suka, gue bisa nonton film Disney Channel. Suka-suka hati gue aja, gue pengen nonton apa. Makanya kadang-kadang gue nonton anime, gue nonton film Korea, nonton film India, Tamil, gue nonton film Rusia, tiba-tiba nonton film Polandia, nonton film Hollywood, nonton film Jepang, Eropa Timur kayak misalkan. Terserah, pokoknya suka-suka gue menonton. Terus lucunya gue pernah bahas film Rusia, terus besoknya gue nonton bahas Sailor Moon. Kayak ya suka-suka gue lah, gue lagi pengen moodnya saat itu. Konten-konten lo juga ya? Iya, gitu. Jadi makanya gue mix banget, nggak yang cuma anime atau film Indonesia atau horor, enggak. Gue suka-suka hati gue aja, gue pengen bahas apa. Gimana ya? Pas pandemi maksimal lo nonton film berapa? Oh, nggak ada maksimal. Tergantung, kadang nggak nonton sama sekali. Tergantung. Jadi ya tergantung mood gue. Jadi gue nggak treat konten-konten gue tuh sebagai playground gue. Konten itu tuh kayak rilisnya gue, bukan kerjaan gue. Jadi gue happy ngerjainnya. Kalau gue nggak happy ngerjainnya, nggak gue kerjain. Simpel itu. Tapi sebelumnya ada konten review film, lo memang sering ke circle lo ngasih review film kah buat temen-temen lo? Dulu. Jadi berangkatnya akhirnya lo, kenapa gak gue kontenin aja ya? Pas pandemi sih enggak, karena kan gue break dari dunia film 7 tahun kan. Jadi gue nggak pernah masuk dalam dunia film lagi tuh, gue benar-benar keluar dari situ. Tapi saat gue masih merintis di tahun 2017 ke belakang, kalau ditanya bagus apa jelek, ya gue bilang ya bagus apa jeleknya gitu. Nah sekarang sering banget produser-produser tuh kalau gue datang ke gala premier, itu samperin gue, bukan gue yang samperin malah kadang-kadang. Gimana film gue atau gimana film saya? Jangan nanya sama saya, Pak, filmnya bagus apa jelek. Oh, pertanyaan gini, bagus gak film saya? Jangan nanya bagus apa jeleknya, Pak. Nanya sama saya laku apa enggak. Kalau nanya bagus apa jelek, seringkali film yang bagus buat gue nggak laku. Tapi film yang biasa-biasa aja, yang jelek buat gue malah yang laku. Gitu. Karena kita itu ibaratnya mau bikin film tuh ada dua market. Lo mau bikin salad stop atau lo mau bikin pecel. Nah, sedangkan penonton Indonesia di luar Jakarta itu sukanya pecel ayam. Karena kan Indonesia luas ya. Nah, sukanya gado-gado. Contoh Lampir. Kemarin gue sempet sebel tuh, di X ada yang ngomongin, oh, sutradara Makbul bikin autobiografi, si Gandhi bikin
Lampir. Dua-duanya reviewer film. Kita bisa lihat kualitas filmnya itu siapa lebih bagus. Itu anjing gue kesel banget tuh. Terus gue ngomong sama Makbul kan, gue ketemu sama dia, lu gak sih tuh yang ini gini. Sabar udah orang nggak ngerti aja. Soalnya gini, bro. Iya. Gue bikin Lampir itu bukan buat orang-orang yang nonton di Senayan City. Iya benar. Buat orang-orang yang nonton di Ramayana Tajur. Iya benar. Buat nonton di Ciplas Klender. Iya. Gitu loh. Nah sekarang orang-orang yang nonton di Ponorogo. Iya. Film autobiografi, film opo iki? Nggak ngerti. Nah kita yang di Jakarta, yang nonton di Blok M, yang nonton di Plaza Senayan apa di Grand Indonesia suka sama film kayak gitu, malah nggak suka film model Lampir. Iya. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak bisa bedakan dan menyamaratakan bahwa gue bikin film buat market ini. Iya. Kayak gitu, kayak contoh gue pernah bikin film Zodiac Apa Bintangmu yang tayang di Prime tentang satu cewek ngedate sama 12 cowok dengan astrologi berbeda-beda. Marketnya siapa menurut lo? Marketnya kota-kota besar lah. Horoskop. Cewek-cewek pecinta horoskop. Ya. Itu pas gua rilis ya, itu di Letterboxd kayak apa sih film gini-gini segala macam lah kayak gitu. Lu cowok, lu ngapain nonton beginian? Tapi ternyata banyak cowok yang nonton. Banyak, karena penasaran aja sama apa yang gue bikin. Target market gue anak SMP, anak SMA yang pengen tahu, oh kan Aries cocoknya sama ini, Gemini cocoknya sama Libra cocoknya sama Scorpio. Iya, paham gue. Dan anak-anak SMP yang nonton itu sampai ngecek gue, sumpah Kak ini film terbaik tahun ini, aku udah rewatch 3 kali gini. Berarti market lo berhasil dong? Iya, buat market yang tuju. Tapi kadang-kadang orang filmmaker tuh sudah nggak tahu bahwa, bukan filmmaker, cinephile, itu nggak tahu bahwa kita bikin film tuh untuk market tertentu, nggak untuk si siapanya gitu. Nah, yang gue sebel, gue pernah bikin beberapa film masuk festival. Salah satunya Mobil Bekas yang kisah-kisah dalam putaran yang in competition sama di Busan. Kenapa nggak autobiografi disambungin sama Mobil Bekas yang masuk di Busan? Kenapa sama Lampir? Harusnya Lampir sama Pengabdi Setan kek, yang jelas horor gitu. Kompetitornya sama gitu ya. Apa gue nyerah? Oke, bagusan dia gitu. Jadi budget juga udah beda gitu. Jadi tapi itu kan challenging gimana ya? Kalau food vlogger tiba-tiba punya resto, atau lo kan reviewer konten film, terus lo ternyata buat film, tapi emang secara demand netizen kan pasti coba lo dibanding komentarin film mulu, film lo bagus gak sih? Ya, itu hal-hal yang lumrah sih bagi gue. Itu menurut gue subjektif. Karena gini, lo bisa aja bikin restoran. Terus orang itu nggak suka sama restoran, makan restoran lu, tapi orang lain bisa suka. Jadi kita nggak pernah bisa membahagiakan semua orang. Titanic aja atau Avengers atau Avatar, film tersukses sepanjang masa di bioskop, nggak semua orang suka juga. Banyak juga orang yang tai-taiin Titanic, apaan sih film gini bisa menang Oscar? Gitu. Atau contoh deh, nggak usah jauh-jauh, tahun lalu Woman from Rhode Island menang. Ditai-taiin kan banyak sama sinetron, apaan nih film kayak gini bisa menang gini. Lah, jadi at the end of the day, film itu rasa, film itu subjektif sama seperti lagu. Lu mungkin suka lagu K-pop, lu mungkin suka lagu rock, lu mungkin suka lagu jazz. Jadi lu nggak bisa mengontrol orang harus suka rock kalau lu bikinnya jazz, atau lu bikinnya K-pop, atau lu bikinnya film ballad atau apa lagu ballad gitu. Jadi at the end of the day, dari kitanya sendiri, kita tahu kita mau bikin film itu buat market yang mana. Itu market yang kita tuju. Kalau ada orang-orang yang nggak suka di market itu, ya salah lu sendiri kenapa lu nonton. Ya contoh tadi yang film animasi itu. Iya. Sebagai reviewer film atau series, cara edukasinya gimana? Kan? Gila, kita netizen tuh lumayan beragam banget ya. Ini educate-nya kan paling penting nih buat grassroots gitu. Lo cara educate-nya gimana? Ya kayak sekarang gue udah nongol di podcast lo. Salah satunya apa, gue bikin konten. Konten tentang mengedukasi penonton gue lewat review-review gue. Karena gue sering kali itu nge-review nggak cuman kayak gue ngomongin film ini sampah. Gue nggak seperti itu. Film ini menurut gue film ini gagalnya karena ada, misalkan contoh ada satu scene nih ya, yang contoh nih ini. Contoh nih, ini gue langsung sebut aja. Gue pernah nge-review Bukan Cinderella, filmnya si Fuji waktu itu. Ada scene dalam film itu di mana ada si cowoknya, si siapa gitu namanya, itu lagi ngedorong sepeda. Sepedanya mogok. Terus Fuji masih nanya, karakternya dia ya, bukan Fujinya ya, karakternya si Fuji nanya, kenapa sih motor lu? Terus si cowoknya balas, tahu nih mogok. Secara visual udah mogok. Ngapain lu bahas lagi? Gue nggak nonton sih, tapi gue udah kebayang sih. Iya kan, itu gue edukasi penonton gue. Seharusnya
Si cowok langsung ngomong, bentar ya, maaf ya, motorku ngadat nih, kita sambil cari tambal ban yuk, sambil cari gas station. Secara skrip lah pokoknya. Iya gitu, jadi langsung call to action aja. Gitu, jadi itu penting. Tapi ini terjadi juga di film gue, cuy. Lo nggak sadar? Sadar. Lo sadar. Tapi gue jijik sendiri. Contoh, ini pas syuting nih. Ini ada satu film gue. Ini fun fact nih guys. Ya, ini fun fact, ada satu film gue. Ini ceritanya nih ya, karakter gue itu lagi megang GoPro. GoPro-nya habis baterai. Terus scene gue tuh harus ngeganti baterai. Terus gue ngomong sama sutradaranya, kita duduk bareng. Terus gue kayak, anjing, gue harus dialogin banget nih. Habis baterainya. Baru habis itu gue cari baterainya, gue pakai. Itu dialog cringe banget, cuy. Habis nih baterainya. Udah jelas-jelas secara visual baterainya habis. Mati. Ngapain didialogin lagi? Nah, itu kita diskusi gimana ya? Tapi kalau misalkan gak gue dialogin, penonton di daerah kagak tahu tuh GoPro mati. Mati habis baterai. Iya. Dia kagak tahu tuh gue lagi ngapain gitu. Gimana ya? Abis cringe banget ya dialognya. Tapi kalau nggak didialogin, nanti orang-orang nggak paham yang di pinggiran. Mungkin yang ngerti teknis apa segala macam, baterainya habis. Tapi kan nggak semua orang punya GoPro. Nggak semua orang punya kamera. Nggak semua orang konten kreator atau filmmaker. Nggak semua orang juga tahu teknologinya juga. Jadi gue bingung. Udahlah dialogin aja lah. Kita bikin film buat siapa? Kita bikin film buat orang yang marketnya beda lah. Marketnya beda gitu. Ya udah dialogin. Jadi gue melakukan itu secara sadar. Dan pas gue nonton, anjing. Kayak gitu, anjing kenapa sih harus didialog? Dan akhirnya sadar kalau film yang tadi Fuji itu juga mungkin sama pikirannya kayak lo. Bisa kan? Bisa ada kemungkinan seperti itu. Tapi menurut gue beda. Karena punya gue itu scene yang tersebut adalah itu sebuah benda yang tidak semua orang miliki. Paham. Gitu, yang tidak semua orang tahu apa yang gue pegang itu tujuannya apa. Kalau Fuji kan motor mogok, tergantung bendanya. Kalau bendanya itu memang dikenali sama masyarakat luas, mungkin kayaknya nggak perlu lah. Nggak perlu. Gitu. Tapi kalau misalkan mungkin kita lagi ngomongin audio yang apa, misalkan gitu yang nggak banyak orang familiar, ya mau nggak mau kita memilih untuk yaudah kita bikin film buat siapa nih. Gitu. Iya. Tapi kalau lo film hantu lo terakhir, Lampir, risetnya itu lo riset bener-bener dari apa ya? Dari PH pun atau dari lo sendiri, ataupun lo menanyakan orang-orang yang memang market lo ya, gitu loh. Sebagai konten reviewer film, lo nanya mereka nggak sih? Maksudnya, kira-kira film yang laku tuh seperti apa sih yang di luar kota? Pengabdi Setan juga bisa kita bilang naik, dan otomatis orang-orang di luar daerah juga nonton kan gitu. Gini, kadang-kadang film naik itu problemnya bukan dari jumlah penonton atau isi filmnya. Kadang-kadang dari lawan mainnya siapa sama jumlah layar yang dia dapatkan. Ini gue kasih tahu sesuatu tanpa gue sebut judulnya ya. Gue rilis Lampir di bioskop itu nggak nyampe 800 show. Kalau satu bioskop 5 showtime, gue kurang lebih dapat hampir 800. Opening gue 65.000 penonton. Okupansi rate gue satu teater berarti 80%. Bahkan ada yang 100%. Ya. Lalu ada sebuah film yang ya belum lama ini tayang lah. Gue nggak perlu sebut judulnya. Itu layarnya banyak banget, 2.100 showtime. Anjir. Ya, berarti berapa kali lipat tuh? Hampir 3 kali lipat dari Lampir. Openingnya 62.000. Lebih sedikit dari lo. Lebih sedikit dari Lampir yang cuma nggak nyampe 800 showtime. Berarti okupansi rate di bioskopnya film tersebut, satu bioskopnya berapa? Bisa cuma 10-20% kan? Paham. Bisa cuman... Padahal sedikit karena show-nya dikasih sama bioskopnya banyak. Jadinya dia jadi banyak yang nonton. Jadi support lah itu. Contoh, film Lampir tidak tayang di Kuala Kapuas. Film Lampir tidak tayang di Singkawang. Ini contoh doang ya. Sedangkan film tersebut tayang. Dan orang-orang yang di Singkawang pas mau nggak mau pilihan nontonnya adalah itu. Nah, jadi karena kembali lagi at the end of the day, bukan dari filmnya bagus apa jelek, jumlah kerja sama bioskopnya seperti apa. Kedua, tanggal yang dia dapatkan. Apakah itu Lebaran, apakah itu Natal, momentumnya. Jadi, kalau tanggal yang diinginkan sama semua produser adalah tanggal Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Itu karena peak season tuh. Itu peak season, dimana apalagi Natal. Kenapa? Karena mayoritas negara kita adalah Islam. Mereka tidak ke gereja. 80% penduduk itu rekreasi.
Dan mereka tidak pulang kampung saat Natal karena mereka cuma 2-3 hari. Jadi selama tanggal 23, 24, 25, 26 itu libur, anak sekolah udah libur, keluarga-keluarga juga nggak pulang kampung, cuma paling nge-mall, itu semua nonton. Makanya itu selalu jadi rebutan. Sekarang film Pengabdi Setan deh kita ambil, atau film Badaruhi deh, Badaruhi, gitu ya. Atau apa sih KKN. Kalau tidak rilis di puasa, tidak rilis di Lebaran, apakah bisa mendapatkan 4 juta penonton? Belum tentu juga. Belum tentu. Atau bisa kalau dia rilis di tanggal lain, yang sendirian, yang kayak kemarin Sisa Kubur lawan Badaruhi, ya kan head to head tuh. Dia nggak head to head nih, dia tayangnya sebulan sebelum, bisa jadi 5-6 juta, bisa, atau bisa lebih kecil. Jadi at the end of the day, bukan karena dari filmnya sukses apa enggak, tapi dari strategi perilisannya juga. Gitu, dan itu kuat-kuatan koneksi sama bioskop, dan kuat-kuatan duit untuk promo, nobar, kayak gitu. Gue pernah dengar untuk perilisan film yang nantinya didistribusin ke bioskop, lo harus ngebakar uang untuk bayar tiket biar itu bertahan di bioskop. Ada beberapa PH yang seperti itu. Ada. Tapi kalau gue nggak punya duitnya. Karena gue nggak pernah dapat info ya mesti maksud gue mesti setidaknya untuk bertahan 2 minggu. Untuk orang promonya tuh nyampe gitu. Karena kalau seminggu, 2 minggu, kita sebut aja ya. Salah satunya dokumenter Raisa. Itu kan dikit banget, nggak nyampe berapa minggu. 10.000 penonton. Iya gitu. Dan mungkin gue juga belum tahu karena mungkin di Indonesia dokumenter kayak gitu nggak memang belum laku lah, belum ada pasarnya. Itu pun bukan di Indonesia, di dunia. Iya, di dunia. Dokumenter mana yang laku di dunia? Gue tanya sama lo. Ya kalau maksud gue artiannya itu kecil banget untuk lokal ya. Tapi kalau dokumenter luar juga kan, kalau K-pop gila banget, Mas. Maksud gue kemarin. Emang lu tahu jumlah penonton K-pop berapa? Yang dokumenter K-pop? Gue spesifiknya nggak tahu sih. Cuman maksudnya antusias rame orang untuk nobar secara komunitas tuh terus-terusan meningkat, dan bahkan permintaan show di bioskop tuh lumayan ada beberapa titik gitu. Iya kan? Jadi kayak K-pop dan lain hal, padahal dia live konser, atau kemarin Taylor Swift itu luar biasa banget gitu. Ya kayak gitu tuh rame banget gitu. Itu memang once in a blue moon ya, tergantung artisnya memang. Tapi menurut gue kalau misalkan rilis dokumenter sih better mendingan langsung OTT. Kayak gitu, unless dokumenternya bener-bener sespesial itu ya. Gitu. Kalau Taylor Swift ya memang Swiftie-nya beda lah pokoknya. Iya, begitulah. Tapi kalau tadi lo kembali lagi ngomong bakar duit, ya memang faktanya memang ada. Cuma tergantung PH-nya. PH-nya punya duit apa enggak. Kalau gua sih mensiasati dengan buy one get one. Jadi kalau buy one get one itu kan memang kerja sama bioskop. Biasanya itu ada hampir semua bioskop itu yang, tapi ada maksimalnya juga bro. Kayak misalkan nih, ini informasi aja, kalau di bioskop XX1 itu maksimal sehari cuma 1.500 tiket. Satu hari, dan hanya 4 hari pertama, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau misalnya ada orang ngebully, ya iyalah film lu 1 juta penonton, lu buy one get one. Enggak buy one get one, cuma 1.500 tiket per hari, dikali 2 berarti 3.000. Dikali 4 berarti 12.000. Total 6.000 lah ya selama 4 hari ya. Selama 4 hari berarti kita hanya ngegratisin 6.000. 6.000 kan. Tapi dikali 2 kan penontonnya. Jadi jadi 12.000. 12.000. Berarti cuma 12.000 cuy. Kalau lu dapat 1 juta penonton buy one get one, ya berarti 12.000-nya doang yang buy one get one. Jadi kadang-kadang netizen suka salah nangkep. Sotoy gitu. Padahal setiap bioskop itu ada maksimalnya. Gitu. Nah, itu kebanyakan itu dipotong dari, bukan kita yang bayar. Ada yang bayar, ada yang panjar apa sih namanya? Deposit, tapi ada juga yang dipotong dari omset. Kayak gitu. Nah, gue mensiasatinya dengan seperti itu. Soalnya kalau misalkan bakar duit sendiri, ya dulu sayang duitnya. Pernah ada fase itu? Ya, gue tahu ada PH yang pernah dan sering, cuman nggak perlu gue sebutkan. Nggak, lo pernah melakukan itu nggak? Nggak, lo punya duitnya. Oh, kira lo nekat namanya. Ini kan ada makanya film-film ada gue segi dulu bisnis kan. Makanya film-film gue dulu sehari 2 hari hilang dari bioskop. Kesel nggak lo? Ya dulu sih sakit hati, sampai nangis di toilet dulu. Film pertama ya. Karena gue pernah waktu itu film The Right One, film gue 10 tahun lalu, film pertama gue. 2014. Belum ada website atau apa ya dulu ya. Jadi gue nontonnya dari Suara Pembaruan pada Kompas jadwalnya. Terus gue bawa teman-teman SMA gue buat nonton sampai di Gading 21. Itu filmnya udah nggak ada.
Padahal Jumatnya masih ada, Sabtunya gue datang udah hilang. Lo nggak dapat informasi kah? Ya kan lihatnya dari koran, dari Kompas. Gitu. Tapi industri hiburan industri film lah, bukan hiburan. Industri film menurut lo menguntungkan nggak sih? Semua industri, semua bidang itu pasti ada rugi dan untungnya. Tidak ada industri yang maksudnya secara probabilitas kebanyakan ruginya. Kebanyakan ruginya. Dari let's say 150 film bioskop ya. Probably yang untung cuman nggak nyampe 50. Mayoritas 70%-nya rugi. Gitu. Kalau pandangan lo kenapa PH masih mau ada di industri itu? Ya mungkin satu passion. Kalau PH-PH baru mungkin coba-coba. Entah investor-investor yang dibegoin sama orang-orang yang udah di industri dengan bilang, oh Badarwi bluffing ya. Oh film KKN sampai 10 juta penonton, gitu. Agak lain sampai 9 juta penonton. Terus setiap kali ada investor baru datang ke gue, Mas emang bener ya industri film tuh untung? Ya kalau untung semua orang di industri film bilang gitu. Iya soalnya kemarin saya meeting sama PH ini. Kemarin katanya oh enak bikin film tuh sekian budgetnya, terus untungnya sekian, terus agak lain untungnya sekian, terus gue kayak informasinya dari mana? Pertama dia tahu dari mana film Pengabdi Setan apa KKN atau agak lain lah gitu. Apa jumlah penontonnya, apa jumlah pendapatannya berapa? Dan kedua mereka nggak tahu juga budget pengeluarannya mereka berapa. Terus ketiga itu hitung-hitungan halu. Itu cuman film agak lain sama KKN itu 1 dibanding 10.000 judul yang gagal. Iya. Gitu. Lu jangan ngambil yang probabilitas tertinggi. Iya. Lu ngambil numerik yang rata-rata per weeknya. Iya. Jadi jangan ada satu film jackpot terus tiba-tiba lu begitu. Ini juga terjadi sama kru film. Seringkali enak banget loh si MD dia untung di KKN. Ya dia ada ratusan film rugi. Makanya. Gitu loh. Dia satu tahun dia bisa bikin 12 film. Terus yang untung mungkin 1 atau 2, yang lain misalkan balik modal terus ada 6 yang rugi. Gitu. Jadi kan itu kan buat nge-cover subsidi silang tuh. Subsidi silang gitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang cuma ngeliat dia untung 1 film, enak dia gitu. Lah, perjalanan dia bikin ratusan film. Asli. Itu nggak gampang. Prosesnya nggak dilihat. Prosesnya nggak dilihat, orang cuma lihat hasilnya doang. Gitu. Kalau agak lain menurut lo jackpot gila ya? Jackpot sih. Asli ya. Dan nggak tahu sih gue nonton. Ini lagi-lagi yang tadi bilang selera. Biasa aja. Dan tapi gue nontonnya di OTT. Mungkin karena situasinya beda ya, nonton di bioskop atau nonton di OTT ya, di rumah ya. Mungkin kalau di bioskop, wah keren banget gitu. Enggak, biasa aja kok. Biasa aja ya. Gue lebih suka Kakak Bos kemarin. Gue belum nonton Kakak Bos. Ya. Itu kan gue selera. Iya, selera. Jadi gue nonton di bioskop di gala premier, duduk di paling tengah. Di sebelah manajer-manajer dari Imaginary dan H-Corp dan gue biasa aja gitu. Dan orang ketawa-ketawa heboh, gue cuma gitu, nggak nganggap itu lucu. Tapi apakah film jelek? Enggak. Gue juga enggak. Apakah film lucu? Again, komedi is subjective. Kenapa film-film komedi di seluruh dunia itu jarang sukses di bioskop di negara-negara lain? Karena isinya tuh udah beda jokes. Beda culture. Komedi Amerika itu nggak masuk. Komedi-komedi di Indonesia masuk itu komedi action kayak Jackie Chan. Kayak apa dulu Rush Hour, kayak gitu-gitu, Shaolin Soccer. Yang memang pergerakan. Kenapa Warkop itu dicintai banyak orang, Mr. Bean. Karena dia tanpa dialog, dia pergerakan fisiknya itu lucu gestur. Dan sekarang komedi-komedi sekarang tuh banyak komedi dialog. Dimana nggak semua orang bisa relate. Gitu kayak contoh Sekawan Limo kemarin atau ya Kakak Bos, mereka menggunakan bahasa dari daerahnya mereka. Kenapa gue lebih tertawa di Kakak Bos dibandingkan Sekawan Limo? Meskipun menurut gue bagusan film Sekawan Limo secara ini whole package. Karena gue bisa bahasa Manado nggak beda-beda Jawa sama Timur. Berarti relate kan sama relatability-nya. Sedangkan Sekawan Limo gue nggak terlalu, gue ngerti bahasa Jawa, tapi gue nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi saat orang-orang gue cuman nggak dapet jokesnya. Tapi again, bukan berarti film jelek. Iya, ngerti. Kembali lagi, bikin film bukan untuk semua orang, buat market tertentu. Bayuskak hebatnya, dia tahu marketnya dia di Malang dan di Surabaya dan di Jawa Timur dan mana tuh besar, dia kesana. Begitupun Ari Kriting ke Papua Timur. Atau si filmmaker Makassar, atau film-film Padang, film-film Medan gitu. Jadi buat siapa nih? Gue pernah
istilah dari teman gue sih, lo kalau nonton film atau nonton series, lo lihat aja dari yang mainnya. Kalau yang mainnya lumayan nama besar, biasanya bagus. Enggak juga. Lo nggak setuju? Nggak setuju. Iya. Karena ada, gak tahu sih, temen gue Anabel loh rasanya kayaknya. Karena dia pasti kurasi dulu apa dia reading scriptnya, alur ceritanya gitu. Enggak. Yang menurut lo, orang-orang nih bilang jelek tapi menurut lo bagus. Ini subjektif lagi ya. Dia versi lo. Perempuan bergaun merah. Kalau luar? Kalau luar negeri ya? Entah series, entah film. Apapun. Kemarin. Kalau yang paling memorable karena lu udah nge-review kan banyak banget kan. Kemarin gue suka Borderlands. Menurut gue film bodoh yang menyenangkan untuk ditonton. Apakah film bagus ya? Enggak juga. Tapi gue merasa terhibur. Wah, orang nggak suka banget sama film itu. Iya. Nggak setuju lah pendapat lo. Tapi kembali lagi, gue nonton tujuannya buat apa? Gue ya pengen hiburan ringan aja. Iya. Gitu. Dosen Gaib kemarin. Gue suka. Atau ini, Jurassic World Dominion. Gue suka banget. Gue tuh suka banget film dinosaurus. Dari dulu tuh, dari kecil gue suka dinosaurus. Film-film yang kayak gitu? Apa? Film-film yang pokoknya semua film dinosaurus buat gue bagus aja. Mau 65, 68, apa tuh yang ada Driver main tuh yang orang bilang jelek banget. Buat gue, enggak, kok bagus-bagus aja. Buat gue ya, gitu. Kan gue suka banget dinosaurus, jadi subjektif gitu. Nah, pas gue nge-review Jurassic World Dominion, lu di-endorse. Kagak ada, ngapain Universal Studios nge-endorse gue. Gimana caranya mereka hubungin gue? Tapi gitu. Mudah-mudahan ada nanti. Amin. Ya, jadi sebenarnya subjektif gitu. Tapi ada juga yang semua orang bilang bagus. Buat gue, ya enggak sih, biasa aja gitu. Kalau secara kerjasama untuk dengan film, lo memang ada do and don'ts atau dari awal akadnya kayak gue nggak bisa bagus-bagusin film lo ya? Dengan gue sejujur-jujur enggak, gue kan bilang kalau misalkan memang ada PH atau studio atau OTT yang kerja sama gue, gue akan bilang, gue akan bahas kebaikan dan keburuknya dan keburukan film tersebut. Tapi kalau gue bekerja sama, gue akan menggunakan kalimat positif. Contoh, si aktor A, Andi misalkan namanya, si Andi aktingnya jelek, nggak bisa acting, udah sumpah lu nggak usah acting gini-gini. Kalimat negatif. Kalimat positif ya, aduh, gue merasa aktingnya Andi ini masih mentah banget, tapi orangnya ada potensi. Coba diasah lagi, semoga kedepannya karyanya bisa lebih baik. Kan sebenarnya kan intinya sama. Iya, paham gue. Tapi cara penyampaiannya aja yang berbeda, dan kadang-kadang lu dia gue bilang actingnya jelek. Lagi juga kenapa sih netizen kalau di endorse juga kenapa gitu? Iya kan, maksudnya, tapi gue nggak bisa bagus-bagusin film. Iya, Kalau filmnya jelek banget, gue ada tuh beberapa perusahaan gede yang memang filmnya jelek banget. Either gue nggak ngambil atau udah terlanjur PH gede hire gue, aduh jelek banget filmnya. Gue akan samperin, Pak, gue nggak bisa bagus-bagusin filmnya. Gue nggak ada hal positif dari film ini yang bisa gue bahas. Gue hanya akan bahas sinopsisnya aja, Pak, buat meramaikan adanya film inilah tayang. Ya, adanya film ini tayang. Whether penonton yang memilih apa tidak, yang penting filmnya sudah gue bahas. Kalau misalkan lu setuju, kita lanjut kerja. Kalau nggak, gue refund duitnya. Dan rata-rata setuju. Karena gini, at the end of the day, tidak masalah film baik atau buruk, yang penting dibicarakan. Karena orang itu di Indonesia mayoritas mau nonton film sama film yang dibicarakan orang. Karena film itu adalah medium komunikasi, medium tren, di mana orang banyak FOMO. Semua kayaknya deh kalau Indonesia ya segini. Semua tuh FOMO. Gitu. Jadi kalau misalkan filmnya sejelek-jelek, gue jadi penasaran nonton. Dibilang jelek aja kita penasaran. Dibilang bagus juga penasaran. Karena sebenarnya at the end of the day bukan tentang cari film bagus apa jelek, tapi cari topik pembicaraan. Nonton film ini nggak sih gini-gini, jelek banget gini-gini. Serius tuh, gue nonton bagus-bagus aja. Jadi orang tuh pengen ngobrol gitu, pengen bersosial gitu, dan berpendapat menurut gue. Ada nggak film yang lo kerja sama dia, tapi ini emang film bagus, layak, lo nggak perlu gue promosiin, emang ini film udah bagus. Mencuri Raden Saleh. Bagus ya? Bagus banget. Gila. Dan mereka kerja sama gue. Itu emang bagus sih. Emang sumpah gue suka banget. Dan gue sampai ngechat pemain-pemainnya, Agni, sutradaranya Angga Bima Sastra. Terima kasih udah bikin film ini, karena ini sebuah terobosan baru buat film Indonesia, dan ini salah satu film Indonesia yang gue
favoritkan sepanjang masa. Meskipun mungkin nggak top one kan, banyak banget. Tapi happy banget gue kerja sama itu gitu, karena malah gue lebih-lebihkan lagi, lu harus nonton bener gitu, karena memang sebagus itu buat gue. Ada juga yang ngomong jelek filmnya, ya terserah, buat gue sih bagus banget. Pokoknya opini gue. Iya kan, opini gue. Gandhi nge-review. Iya benar. Bukan Tejo nge-review kan gitu. Gue selalu ngomong gitu. Tapi emang bagus sih, itu mengkaitkan dengan hal-hal yang lumayan relate sekarang. Tapi apakah bener kalau film gak laku, cara terakhirnya oper ke OTT? Laku nggak laku di oper ke OTT nggak sih? Tapi kan ada juga OTT nggak mau terima. Iya, biasanya kalau film nggak laku malah nggak diterima OTT. Sebenarnya. Ya nggak sih? Ada loh film, sorry, tapi gue nggak sebut nama. Sebut. Nggak, tapi ada beberapa film yang akhirnya diadopsi sama OTT sih. Gue nggak. Seperti ada loh yang film dokumenter. Itu bukan yang dibikin sama Netflix langsung ya? Enggak, itu dari bioskop terus diadopsi ke Netflix. Gue paham kenapa itu dibeli. Kenapa? Karena nggak banyak yang diproduksi di tahun itu. Dan OTT lagi naik-naiknya. Dan butuh. Dan butuh konten, dan isunya diinginkan untuk ingin ditonton sama orang. Oke. Kayak gitu. Jadi kembali lagi isunya sama seperti gue bilang, kompetitornya siapa. Di saat pandemi terjadi, itu nggak banyak produksi. Jadi mau nggak mau ya udah cuma ada yang ini tayangin. Oke, jadi memang demand juga ya? Gitu, jadi semua tergantung. Oke. Nah, OTT yang lumayan berhasil lokal menurut gue video. Oke. Faktornya apa sih menurut lo? Konsistensi dan isi konten yang menarik. Dan berpromosi. Gila, jadi dia tuh usernya banyak banget loh. Salah satunya juga bola sih. Iya, bola ya. Bola tuh ngaruh banget. Pas udah nggak kerja sama bola, akhirnya drop kan. Oke. Gitu. Jadi konsistensi, dia sebulan bisa 2 judul, kontennya juga menarik, konsep-konsepnya juga menarik, dan mereka yang pasti promo. Contoh gini, Apple TV banyak banget konten yang bagus. Iya, katanya iya. Gue tapi nggak jalan, nggak pernah ada yang promo. Setiap kok gue bahas Apple TV kagak naik 10.000 aja udah berterima kasih yang nonton. Viewsnya. Karena orang nggak nonton, ya nonton cuma sinetron doang. Lo ngikutin? Apanya tuh? Apple TV. Tergantung kontennya. Oke. Gitu, nggak semua. Karena buat apa gue nontonin yang tidak dibicarakan sama orang? Karena gue harus cari duit dari engagement TikTok gua kan. Iya. Kalau gua terlalu banyak bahas yang sebuah OTT yang minoritas. Jadi nggak engage ya. Betul, kayak contoh. Tapi gua subsidi silang. Jadi gua nggak mau cuman bahas yang rame-ramenya doang. Gua tahu apa aja yang viral dan apa aja yang trending, tapi gue menolak untuk hanya membahas yang trending doang. Contoh, gue bahas Togut, gue bahas Kakak Bos, gue bahas Kang Mak, itu pasti jutaan. Tapi gue masih bahas From yang tayang di Catch Play. Terus gue bahas 10 Years Challenge yang nonton di View. Terus gue bahas film-film Korea, Land of Happiness sama Victory yang nggak ada yang bahas juga. Tapi gue tetap mau bahas gitu karena lo senang sama filmnya? Ya karena gue senang sama filmnya. Kalau nggak akan gue bahas. The end of the day, it's not about the views, it's about karena gue pengen. Kalau misalkan orang bilang lu nggak mau private aja tuh yang follower, gue paling suka Star Wars. Gue suka banget Star Wars dari dulu. Tapi di TikTok sepi banget karena bukan eranya. Karena memang nggak relate. Tapi gue suka. Jadi sampai sekarang gue masih bahas itu Star Wars. Mau orang nonton cuma 1.000, gue tetap akan bahas. Dan kalau misalkan ada temen gue, lu nggak mau private aja tuh yang Star Wars cuma 2.000 yang nonton, bodo amat, gue pengen kok. Bukan perihal angka ya? Apa? Bukan perihal angka ya? Enggak. Karena gue pengen aja, sesimpel itu. Baru meninggal kemarin, James Earl Jones. Oh iya. Baru kemarin. Nah, lo sebagai konten reviewer film atau series, semua OTT lo langganan lo? Dulu, sekarang udah enggak. Sekarang pilihan lo apa? Pilihan gue, Netflix, Prime, Disney Plus, Catch Play. Itu udah banyak loh kan? Video. Gila. Vision Plus. HBO Asia, kadang-kadang. Mati nyala. Langganan enggak. Tergantung, soalnya mereka banyak banget nggak update. Tapi kalau mereka udah update House of Dragon atau Game of Thrones, langsung gue langganan. Tanpa pikir panjang. Atau mereka Morris the Penguin nih, pasti gue langganan lagi. Nanti The Last of Us keluar lagi, pasti gue langganan lagi. Jadi karena mereka nggak konsisten. Iya. Nah, gitu.
Nah, yang konsisten banget kan Netflix, Prime, Disney gitu. Tapi Disney juga jarang buka sih sekarang karena banyak yang nggak. Bahkan kalau gue lihat sosial media mereka bertiga, yang paling banyak rilis ya Netflix memang. Ya iya, karena dari berbagai negara. Iya. Gitu. Jadi mau nggak mau ya bukanya di situ. Gan, menurut lo, industri film Korea kan gosipnya atau bener bahkan faktanya disupport sama Netflix. Seriesnya. Itu kenapa gitu, maksud gue semasif itu sampai Netflix untuk invest? Karena memang penontonnya pada banyak. Maksud gue di luar Korea dan di luar Asia lah. Di US pun rame kah? Rame. Series Korea? Iya, cuma nggak sebesar di Asia. Oke. Kenapa dia bisa relate ya jalan-jalan cerita Korea? Karena cerita-cerita jalan Korea itu universal ceritanya. Jadi nggak harus berasal di Korea, nggak harus berasal dari Koreanya. Meskipun terjadinya di Korea, tapi di negara luar bisa relate. Contoh, even Indonesia saat ini, sekarang gue tanya sama lu, Korea itu besarnya genre apa? Drama. Iya. Drakor. Iya, drakor. India apa? Drama juga, musikal. Iya. Jepang tuh kayak drama juga deh. Anime. Thailand. Gak tau gue kalau LGBT-nya. Oh iya. Indonesia apa? Horornya. Exactly. Horornya. Lo kalau ke film market di dunia, ke Cannes Film Market, ke American Film Market, kemana-mana di dunia yang dicari sama distributor dari Indonesia adalah film horornya. Karena film horor Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Iya, serius. Yes. Kalau lu datang ke film market, lu lihat kanan kiri booth film expo, lu akan lihat film horor Indonesia adalah salah satu yang terbaik. Makanya kenapa sekarang film Indonesia bisa tayang di Pakistan, Malaysia, Singapura. Sekarang Vina Sebelum 7 Hari lagi tayang di Thailand. Film Gue Lampir lagi tayang di Pakistan. Film apa lagi tayang di Rusia. Film Lampir tayang di 15 negara. Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Kazakhstan, Moldova, Belarusia, ya negara-negara cis country lah kayak gitu. Itu dibeli film-film Indonesia. Karena mungkin masih relate kali ya. Karena ceritanya relatable. Tapi film-film dramanya nggak jalan di luar negeri, komedinya nggak jalan. Apalagi komedi, culture. Makanya kenapa banyak produser bikin film horor, karena itu jadi devisa bagus buat negara kita. Saat di negara kita ditai-taiin kualitas film horor di dunia itu kayak gila, Indonesia hebat banget horornya. Gitu. Dan orang kadang-kadang stuck hanya lihat yang di Indonesianya doang. Oh, film Amerika selalu bagus, film Thailand selalu bagus. Oh, kan gue bolak-balik Thailand. Di negara Thailand juga banyak film-film busuknya. Di negara Amerika juga banyak film-film busuknya. Cuman gak tayang di Indonesia aja. Dan cuman gak kesorot juga. Gak kesorot aja. Iya, benar. Karena biasanya ya reviewer film atau sinopsis kan biasanya gue bacanya dari X juga tuh. Sosial Twitter. Ya. Itu kan rame banget kan. Macem-macem kan. Dan mereka tuh biasanya yang menyoroti ya yang bener-bener lagi naik aja. Tapi kan yang film-film kayak lu kalau buka boxofficemojo.com, lu lihat weekly box office itu bisa ada 100 film lagi tayang di bioskop di Amerika. Di seluruh negara. Dan itu bisa ada di posisi ke 90, 80 yang cuma $10,000, $1,000, $2,000 itu film-film. Iya. Film-film busuk semua itu. Iya. Bagi lo pribadi, kenapa orang tertarik sama konten review film lo? Point of view lo ya? Iya. Point of view gue, karena orang pengen ngebahas sesuatu yang mereka udah experience. Gitu. Mungkin mereka udah nonton Transformers atau mereka lagi suka film misalkan mereka lagi suka series Umbrella Academy, mereka lagi suka nonton film Togut, terus abis selesai nonton mereka pengen denger pendapat orang kira-kira sama nggak sama dia. Gitu, atau berbeda. Ada nggak followers lo yang nunggu banget untuk lo review film? Misalkan dia udah nonton nih. Iya. Gue pengen tahu dong opini lo. Iya, banyak. Kemarin terakhir Maharaja, film India, film Tamil, di mana Kak tolong di review itu sampai berminggu-minggu. Kolom komentar gue adalah tolong review Maharaja. Gue belum abis tuh Netflix kan? Iya, Netflix. Lo harus abisin karena twistnya di belakang. Iya. Lo nggak expect sama sekali. Nah, ada juga yang tidak mau menonton filmnya kalau belum gue review.
Itu banyak banget. Oke. Banyak banget kolom komentar yang gue akan nonton kalau Kak Gandhi udah bilang bagus. Cing. Ini terakhir nih. Fanboy lo itu berarti. Transformers nih gue bacain ya. Baru gue posting belum 24 jam. Baru 4 jam yang lalu. Kalau abang udah review bilang bagus, aku pasti nonton. Lo menyadari kalau opini gue sebegitu ngaruhnya? Iya. Iya. Gue pernah disakitin sama satu PH. Dicurangin lah. Gak perlu gue sebut. Gue banyak bantu ke orang tersebut, nggak banyak lah, tapi gue bantu lah. Iya. Terus tiba-tiba orang tersebut take it for granted. Dan kebetulan filmnya jelek banget. Iya. Terus pas filmnya tayang, jam 12 siang itu tayang, jam 2 gue posting. Ini film terburuk yang gue tonton di tahun ini. Itu langsung retention time untuk TikTok lu dapet tuh. Film terburuk apa ya? Coba gue nonton dulu sampai bisa. Film terburuk yang gue tonton bla bla bla, dan gue kasih tau alasannya apa. Kebetulan memang filmnya jelek. Kebetulan. Kebetulan. Jadi benar-benar sesuai selera lo, bukan karena karena belakangnya kan? Bukan karena gue kesel sama mereka. Kalau gue kesel sama mereka mungkin gak gue bahas aja filmnya. Tapi karena gue dijahatin, ya gue bilang aja itu film terburuk. Dan memang benar film terburuk, banyak yang setuju. Dan akhirnya banyak banget ratusan komen, gue nggak jadi nonton, makasih udah selamatin uang gue. Cing garu. Lo orang yang marah nggak sih kalau dikasih tahu ending film atau cerita film? Enggak. Di spoil? Enggak. Karena banyak banget, gue juga kan nggak terlalu banget nonton film atau series. Jadi kalau orang cerita gue juga nggak masalah. Tapi ada beberapa orang, lu jangan cerita, lu nggak boleh kayak gitu deh. Orang Indonesia pada umumnya, secara yang riset yang gue lakukan, mayoritas tuh malah pengen tahu filmnya itu akan seperti apa. Kita harus spoilerin dulu. Kenapa? Gue pernah ke Banjarmasin beberapa minggu lalu. Itu bioskopnya 1 jam jauhnya. Grab gue 130.000 dari tempat gue stay. Ya. Terus gue pergi ke bioskop di sana 1 jam perjalanan, gue nonton bioskopnya 70.000 hari Sabtu. Udah 200.000 tuh. Udah 200.000. Iya. Terus gue makan. Iya. Makan di sana 100.000. Ya kurang lebihnya berarti udah 300.000. Iya. Gue nonton filmnya, gue selesai nonton, gue pulang naik Grab lagi 130.000 lagi. Hampir setengah juta. Udah 430.000. Ya kita genepin 450 deh. Iya. Ya. Berarti udah hampir setengah juta untuk gue spending sendirian nonton di daerah. Bayangkan kalau orang-orang yang pengen banget nonton, tapi titik lokasi rumahnya dia ke bioskop itu naik mobil atau kendaraan bisa sampai 2 jam. Iya. Itu ngebuang waktu banget. Ngebuang waktu, ngebuang uang. Belum harga tiketnya mahal dan restorannya mahal. Makan popcornnya mahal. Dan kita juga sebetulnya seneng-seneng aja kalau memang dikasih tahu bagus, ya kita makin penasaran nggak sih? Jadi penonton Indonesia itu pengen di-spoilerin. Mereka pengen tahu, gua nih membeli tiket dan travel 1-2 jam ke bioskop untuk beli apa. Kalau misalkan nggak kita spoilerin, mereka malah, aduh nggak berani, nunggu yang orang lain dulu deh. Iya. Nunggu orang lain ngomongin dulu aja. Okay. Dan seringkali di kolom komentar orang nggak nanya, bagus nggak filmnya? Tidak. Tahu nggak pertanyaannya apa? Apa? Rame nggak Kak filmnya? Okay. Kalau rame, gue tonton. Iya. Kebanyakan begitu. Jarang banget orang bilang bagus gak filmnya. Iya. Lucu kan? Fenomena yang menarik nih sebenarnya di Indonesia. Menarik memang. Mungkin ini jadi beberapa pertanyaan terakhir. Karena waktu juga Mas Gandhi. Next lo kan akan rilis film. Ya. Dari 3 film ya? 3 film. Ada nggak satu film yang harus teman-teman nonton, rekomendasiin? Karena ini bagus banget gitu. Satu film? Iya, dari lo pribadi dong. Ya boleh semuanya, boleh. Udah capek-capek gue bikin, gue cuma suruh satu yang nonton. Kenapa harus nonton 3 film lo itu? Oke, yang ini aja deh, yang musikal dulu ya. Ya, musikal. Kalau yang Ius Genius, karena apalagi kalau fansnya lagu-lagu Papa T-Bop. Oke. Itu kita daur ulang menjadi lebih modern. Ceritanya juga edukatif. Tentang satu anak yang kehilangan sosok bapaknya, tiba-tiba dia kecelakaan dan dia punya imaginary friend bernama Babah T-Bop, di mana anaknya Papa T-Bop. Ini seperti Doraemon gitulah. Di mana si Babah ini ngebantuin si anak ini jadi jenius di sekolah, tapi dia menggunakan
kepintarannya Denny Bantuang Baba ini untuk memenangkan hati teman-temannya yang tadinya ngebully dia supaya dia jadi populer di sekolah. Dan membuat semua satu kelas itu nyontek dari dia. Akhirnya suatu hari jawabannya salah semua dan dia jadi musuhin sama satu sekolah. Dan di situ akhirnya dia jadi stres karena dia jadi nggak punya teman. Nah, tapi dia harus belajar dan berusaha keras supaya dia jadi pintar, supaya orang-orang mau berteman sama dia karena memang dia beneran pintar dan dia beneran jadi dirinya sendiri, bukan yang menjadi orang lain. Tapi dibalut dengan musikal yang menyenangkan, lagu-lagu yang populer kayak lagu-lagu Dunia Anak lah, atau lagu Eugenius. Nanti lu trailernya ada dan banyak lagu-lagu ikonik yang mungkin sekarang kalau disebut lo yang mana ya, tapi saat nanti kalau denger oh iya nih gue pas kecil gue pernah dengar lagu ini kayak gitu. Nah, dan filmnya fun banget kayak Doraemon. Fun banget. Nah, itu satu. Dan udah lama nggak ada musikal anak. Terakhir Petualangan Sherina untuk Rena, Aku Lari ke Pantai mungkin kayak gitu-gitu. Tapi film musikal anak terakhir itu udah lama banget. Terakhir musikal ya Petualangan Sherina. Dan Petualangan Sherina pun yang nonton bukan karena anak. Iya, karena yang kecil udah dewasa sekarang. Udah dewasa dan udah punya anak. Udah berkeluarga. Udah berkeluarga, jadi bawa anaknya gitu. Nah, kalau ini memang benar-benar film anak-anak. Itu satu. Jadi gue harap teman-teman nanti bisa ngedukung film ini karena mau sampai kapan cuman horor-horor doang atau film religi-religi doang. Kita, tadi gue pun ngomong ke bioskop juga, Pak, tolong support film ini. Karena nggak banyak produser yang berani untuk bikin film musikal. Apalagi musikal anak. Itu satu. Kedua, Buto Ijo. Buto Ijo itu kita kebanyakan kalau nonton horor tuh Pocong Kunti. Urban Legend juga nih. Nah, Buto Ijo dari Dongeng Timun Mas. Gue mengadaptasi bebas dari Dongeng Timun Mas yang orang udah tahu, tapi di versi lebih modern dan lebih horor. Dan menurut gue desain creature Buto Ijonya tuh seru banget, kayak di ogre gitu. Yang gede tinggi 2,5 meter. Dan itu nggak pernah dilakukan di film Indonesia. Ceritanya simple, ceritanya template, ceritanya cuma tentang satu orang yang mau satu cewek, satu janda, satu anak yang rumahnya itu dihantui sama sosok Buto Ijo ini dan dia nge-hire apa namanya? YouTuber sama dukun buat ngebersihin rumahnya. Kayak gitu, tapi dihantui sama sosok Buto Ijo. Ceritanya bener-bener template banget, tapi gue memang treatmentnya itu dengan desain creature-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang ceritanya biasa aja, memang gue memang nyarinya bukan, gue pengennya bikin cerita yang no brainer, yang orang nonton relax, lu nggak perlu mikir, tapi lu perhatiin aja desain creature horornya berbeda dari horor setan dan pocong dan kunti. Yang biasa orang nonton lah mayoritas masyarakat Indonesia. Yang tadi yang pertama, yang terakhir? Ya, kan belum. Oh iya, belum boleh, gue lupa. Paling ini sih Anak Kunti gue juga ikutan sebagai produser, tapi gue nggak ikutan sebagai kreatif produser. Gue di situ cuma sebagai salah satu investor doang. Filmnya itu well made juga, bahkan budgetnya lumayan gede sih. Mereka Mas Bambang tuh lumayan serius untuk itu. Itu mungkin kalau nggak minggu pertama Desember, mungkin Januari mungkin rilisnya. Kalau itu sih tipikal horor religi dengan creature Anak Kunti, tapi digarap dengan teknis yang sangat oke. Kayak gitu. Jadi apakah ada suatu pembaruan dalam film itu? Nggak juga sih kalau sejujurnya ya. Tapi apakah itu film yang jelek? Enggak juga gitu. Jadi filmnya well made aja gitu, dengan cerita yang udah relate sama penonton-penonton pada umumnya. Kalau lu suka Togut, kalau lu suka film horor kayak yang religi misalnya gitu ya, gue gak perlu sebut judul-judulnya, lu mungkin akan suka sama Anak Kunti. Dan lu suka Anak Kunti yang pertama, lu akan suka ini. Klasik Susana gitu. Terakhir, Mas Gandhi, pesan bukan untuk netizen, reviewer film lain yang sering bohong. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Nantinya akan tersaring dengan sendirinya. Seleksi alam. Jadi pas tahun lalu itu, kalau kita nge-review, kalau kita datang ke gala premier, itu bisa ada 30-40 reviewer. Anjir, rame banget. Kalau sekarang paling 5-6, maksimal 10 udah paling banyak tuh. Jadi yang lain udah terseleksi dengan alam dengan sendirinya. Nggak dapat invitation lagi ya? Nggak dapat invitation, viewsnya kecil, penonton yang nggak nyariin mereka. Jadi sekarang kalau misalkan mau promo atau mau datang ke acara,
udah tahu tuh siapa-siapa aja yang kemungkinan bakal dipanggil. Undang. Gitu. Oh, dia lagi gitu. Thank you banget Mas Gandhi udah main di Beranda hari ini. Semoga film-filmnya lancar, karir lo makin oke, movie maker. Aktor juga oke nggak? Nggak mau lagi? Bukan nggak mau lagi, nggak ada yang nawarin tapi nggak ada yang nawarin, cuman nggak menarik aja buat gua. Gitu. Ya udah, thank you Mas Gandhi. Sampai ditemu episode selanjutnya teman-teman. Bye.